Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Sekaligus juga di kesempatan ini kembali gue ingin menyampaikan rasa prihatin dan juga ikut berduka bencana di Indonesia terkait dengan banjir, tanah longsor, terutama di daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh. Semoga semua situasinya cepat pulih. Yang tertimpa musibah Allah berikan kesabaran dan juga ketabahan. Dan semoga kita semua juga diberikan kesehatan ya. Amin. Oke. Ada informasi-informasi menarik ini menurut gue dari Laurie Whitwell. Sebentar, gue ingin lihat dulu. Ya, dari Laurie Whitwell. Dan juga dari nanti dari sumber Rich Fay juga ini ya. Terkait dengan ya lini tengah Manchester United. Keadaannya seperti apa, ada apa saja. Langsung saja, ini sumbernya tidak main-main nih. Dari Laurie Whitwell, The Athletic, kita tahu bahwa Laurie Whitwell ini jurnalis yang sangat-sangat kredibel ya. Carlos Baleba ini telah menyepakati kesepakatan personal di bulan Juli, tapi akhirnya menolak, klub ini menolak ya untuk melakukan tawaran. Jadi Manchester United ini sebenarnya sudah punya kesepakatan dengan Carlos Baleba. Ini informasi yang menarik. Kalau gue salah tolong dikoreksi, tapi ini dari yang gue baca dari Laurie Whitwell adalah ya Manchester United telah menyepakati di bulan Juli, tapi klub menolak untuk membuat tawaran setelah mereka mengerti kalau Brighton ingin uang seperti yang Chelsea keluarkan untuk Moises Caicedo, sekitar 115 juta pounds. Bagaimana performa dari Carlos Baleba ini menurun musim ini. Bahkan dia digantikan di babak pertama di 4 pertandingan Premier League. Namun demikian, diinformasikan juga bahwa pemain berusia 20 tahun ini tetap berada di target teratas dari Manchester United. Wow, ini informasi yang menurut gue sangat-sangat menarik. Sempat sudah dilakukan pergerakan bahkan ya oleh klub. Jadi gue melihatnya seperti ini ya. Manchester United di bursa transfer kali ini ya, di era Ineos, di rezim Ineos ini, katakanlah seperti itu, mereka bergerak berbeda ya kan dengan periode-periode sebelumnya. Mereka punya tim analisa. Mereka tidak hanya 1-2 kali saja mereka melakukan assessment. Mereka betul-betul memiliki juga apa yang namanya batasan-batasan, ya, koridor-koridor, poin-poin penting sebelum mereka melakukan pergerakan. Dan kalau dirasa atau kalau dipikir, dianalisa ada hal yang nggak pas, macam-macam ya, mungkin karakter pemainnya, mungkin teknik dari pemainnya, mungkin situasi finansialnya dan lain-lain, Manchester United tidak bergerak. Tapi kalau dirasa memang Manchester United atau pemain tersebut ada dalam poin-poin yang Manchester United tetapkan, mereka akan terus usahakan. Walaupun misalnya seperti kayak Mbeumo, mereka sudah tetapkan target Mbeumo itu, kalau dari informasi yang gue pernah dapatkan, bahkan dari awal tahun ini. Jadi dari musim lalu di awal tahun ya, sekitar Januari Februari, mereka sudah tahu kalau mereka akan mengincar Mbeumo. Dan mereka tahu mereka akan ada saingan, mereka juga sudah tahu harganya tidak akan murah. Mereka bikin kesepakatan dengan Mbeumo, lalu mereka usahakan betul gitu ya. Dan mereka dari sisi teknis pun juga sudah menganalisa, dia akan masuk. Nah, terkait dengan Baleba ini menarik ya. Walaupun penampilan dari Carlos Baleba musim ini menurun bersama dengan Brighton, kalau menurut gue, sekali lagi, ringan amatiran, ini tidak bisa diartikan bahwa kalau dia ke Manchester United juga akan jelek. Menurut gue seperti itu, karena ada situasi yang tentu saja tidak sama dengan Brighton. Di Manchester United, sistem permainan, keadaan klub, kultur, dan lain-lain. Walaupun saat ini faktanya ya dia bermain tidak meyakinkan. Dari kesempatan yang dia tunjukkan ketika Manchester United menjamu Brighton, dia tidak tampil memukau. Bahkan di salah satu konten yang pernah gue bikin, gue sebut dia gagal audisi ya kan, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana dengan dua pemain lain? Ada informasi lainnya bahwa Elliot Anderson saat ini muncul sebagai fokus primer setelah bagaimana penampilan impresifnya dalam beberapa pertandingan bersama dengan Nottingham Forest dan juga tim nasional Inggris.
bagaimana atletisnya Anderson membawa bolanya, lalu bagaimana ukuran-ukuran passingnya ini sangat memikat. Dia bermain luar biasa menghadapi Manchester United di City Ground. Dan ya ini juga pernah gue bahas ya, bahwa Elliot Anderson saat ini dari kesempatan yang pernah Manchester United hadapi, yang paling memukau, yang paling mengesankan. Dan fakta bahwa dia ada dalam daftar buruan Manchester United ini sama seperti Carlos Baleba, artinya pemain yang masuk daftar buruan teratas, artinya ada beberapa semacam kayak checklist gitu ya dari klub tentu saja, di mana mengkerucut ketiga pemain. Nanti ada satu pemain lagi, yaitu adalah Adam Wharton yang juga dibahas oleh Laurie Whitwell. Tapi menurut gue begini, walaupun situasinya Baleba tidak semeyakinkan Elliot Anderson, menurut gue ya, tapi di sisi lain gue juga percaya kalau manajemen Manchester United itu tidak mungkin juga tidak melihat apa yang kita lihat gitu. Misalnya kayak Carlos Baleba tampil buruk ya, atau tampil jelek, tidak semeyakinkan musim lalu, tapi tetap berada di daftar buruan teratas gitu. Ini ada apa? Mereka tidak mungkin tidak melihat apa yang kita lihat lah, katakanlah seperti itu. Justru sebaliknya, mungkin ada sesuatu yang tidak kita lihat yang manajemen Manchester United lihat, di mana gue lihat secara keseluruhan ya, jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, manajemen Manchester United terutama yang beroperasi dalam bursa transfer, mereka lebih memiliki kompetensi yang bagus menurut gue ya, jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ini salah satu buktinya juga bagaimana pemain-pemain yang direkrut memiliki kontribusi yang positif secara rata-rata ya. Dan tadi gue juga singgung terkait dengan Adam Wharton, ini juga disebutkan oleh Laurie Whitwell. Adam Wharton ini juga dalam pertimbangan. Dia adalah gelandang elegan yang mampu bermain dengan imajinasi yang bagus dan juga mengeksekusinya dengan keras ya, melalui beberapa bola. Dan seperti yang ditunjukkan bagaimana umpannya kepada Jean-Philippe Mateta ketika Crystal Palace menghadapi Manchester United, dan umpannya itu akhirnya berujung penalti ya kan untuk Crystal Palace. Nah, ini juga sesuatu yang menarik, bahwa memang dari 3 nama ini yang masuk radar Manchester United, gue sempat sebutkan di salah satu konten gue sebelumnya ketika membahas Adam Wharton. Gue katakan di situ Adam Wharton penampilannya tidak lebih baik daripada Elliot Anderson, tapi Carlos Baleba itu juga tidak lebih baik dari Adam Wharton. Namun demikian, dari Laurie Whitwell yang disebutkan memang ada 3 pemain ini. Gue pikir Manchester United akan bergerak di 3 nama ini. Gua harapkan siapapun itu dari 3 nama ini bisa hadir, paling tidak satu di Old Trafford. Karena ini bukan jadi akan sesuatu yang mudah juga. Elliot Anderson ada saingan dari klub lain ya. Adam Wharton pun juga Crystal Palace tentu saja tidak akan mudah melepasnya. Ada tantangan besar juga di sana. Carlos Baleba tadi disebutkan, di mana Brighton ini ada ancang-ancang memasang harga yang sangat mahal sekali. Jadi ini juga sesuatu yang tidak mudah tentu saja bagi Manchester United. Nah, apakah ada opsi lain? Sering disebut bahwa Joe Gomez ini masuk dalam radar. Bagaimana informasi dari Laurie Whitwell? Manchester United tidak mengantisipasi atau tidak diperkirakan ya, untuk memasuki pembicaraan untuk Joe Gomez. Manchester United sebenarnya bisa mengeluarkan uang yang lebih rendah di pergerakan bulan Januari kalau peluang tersebut muncul. Tapi bukan mendatangkan pemain untuk jangka waktu yang panjang. Pembicaraan hanya akan berlangsung kalau situasinya ini berubah. Nah, ini tidak dijelaskan secara lebih jelas terkait dengan perubahan apa yang akan terjadi ya, lingkungan apa yang bisa jadi berubah. Namun ya, ini merupakan informasi yang menurut gue juga menarik, bahwa dikabarkan sebelumnya bahwa memang Joe Gomez ini kan hanya masuk opsi, tidak masuk prioritas. Sebenarnya gue juga agak sedikit berpikiran pada saat itu, oke, masuk opsi tapi tidak prioritas. Lah, Manchester United akan bergerak berdasarkan apa ini? Karena ada beberapa nama juga kan yang disebutkan sebagai opsi tapi tidak prioritas. Kalau gua justru berpikir kalau Manchester United sudah terkerucut gitu ya, mengkerucut pilihannya, ya sudah, itu yang mereka konsentrasikan.
mereka mungkin bisa mulai pergerakan dengan mencari kesepakatan secara personal dengan sang pemain, dengan kubunya ya. Baru melakukan pergerakan untuk mendekati klubnya, atau mereka juga menyiapkan misalnya perhitungan-perhitungan finansialnya dan lain-lain ya untuk target-target yang ditetapkan, sambil terus diamati terus 3 nama tersebut. Menurut gue seperti itu, dibanding mereka memiliki nama-nama yang terlalu banyak lagi, dimana ya nanti pilihannya terlalu menyebar, terlalu luas, ujungnya justru malah akan membingungkan ya kan. Joe Gomez nama bagus menurut gue, punya potensi, tapi kalau memang disebutkan oleh Lori Whitwell, dia tidak diantisipasi untuk masuk dalam pemain yang akan didekati secara lebih intens oleh Manchester United saat ini. Ya inilah faktanya, menurut gue seperti itu ya. Dan juga tadi disebutkan pembicaraan hanya akan dilakukan kalau ada perubahan dari keadaan. Mungkin keadaan yang dimaksud adalah kalau misalnya Wolves ini pasti terdegradasi. Bukan bukan pasti terdegradasi, tapi mereka semakin tercecer di papan bawah dengan peluang degradasi itu semakin terbuka menganga gitu ya. Mungkin Joe Gomez akan berusaha untuk didekati di bulan Januari. Gue pikir ini juga merupakan sebuah kemungkinan walaupun tidak besar. Informasi lain dari Lori Whitwell, apakah Kobbie Mainoo akan pergi dengan pinjaman di bulan Januari? Ya kita tahu Kobbie Mainoo tidak menunjukkan wajah yang happy ketika menghadapi Crystal Palace. Gue juga sudah bahas di video sebelumnya. Lori Whitwell di salah satu podcast mengatakan, Anda berpikir seperti itu, dan apa yang saya dapatkan informasinya, kalau intinya situasi atau Ruben Amorim ini masih sebagai head coach tentu saja, di mana situasinya tidak begitu banyak berubah dari musim panas yang kemarin. Ada pembicaraan juga ya kalau Manchester United akan membawa pemain baru, tapi ini akan mengeluarkan dana yang lebih banyak lagi. Dan ada situasi finansial juga yang dibahas oleh pembicaraan Lori Whitwell ini terkait dengan misalnya gaji. Ini terkait dengan situasi Kobbie Mainoo juga ya, apakah dia akan memperpanjang kontraknya, proses perpanjangan kontraknya seperti apa, karena tentu saja dia juga menginginkan gaji yang lebih tinggi dari kontrak yang ditandatangani di tahun 2023. Dan mungkin ini hal yang ya mungkin salah satu faktor kenapa Kobbie Mainoo tidak tampil maksimal ya. Kepastian terkait dengan masa depannya juga tidak jelas, menurut gue seperti itu. Nah, balik lagi tadi disebutkan apakah Kobbie Mainoo akan cabut di bulan Januari sebagai pemain pinjaman, disinggung oleh Lori Whitwell. Ini juga tergantung pemain baru. Kalau ada pemain baru yang datang, baru ada kemungkinan Kobbie Mainoo dilepas. Itu pun juga ya masih berhitung terkait dengan situasi finansial Manchester United, di mana apa yang mereka akan lakukan di musim dingin nanti, bursa transfer musim dingin maksud gue ya, ini juga akan berpengaruh dengan apa yang mereka bisa lakukan di musim panas. Jadi mereka juga harus sangat berhitung. Di sisi lain mereka juga memiliki target ya kan, untuk meraih posisi Eropa untuk musim depan. Secara spesifik kalau menurut gue, Ruben Amorim tidak ingin kehilangan pemainnya. Kalau dia harus kehilangan pemainnya yang saat ini ada di skuadnya, maka dia harus mendapatkan gantinya. Menurut gue kurang lebih ini ya yang disebutkan oleh Lori Whitwell. Apakah ada informasi lainnya? Ya, masa depan Kobbie Mainoo juga ya, ini akan berada di dalam diskusi lagi ketika bulan Januari datang. Walaupun tentu saja sang pemain dan juga klub akan mempertimbangkan keluar secara peminjaman. Selain Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte juga pemain yang saat ini sedang kesulitan untuk bisa mendapatkan peluang-peluang. Dan posisinya bisa jadi akan dievaluasi di musim panas tahun depan. Joshua Zirkzee juga pemain lain yang disebutkan oleh Lori Whitwell, di mana ada banyak ketertarikan dari Serie A, klub-klub Serie A ya. Gue juga pernah mengatakan ada dari AS Roma misalnya kan.
ya Kobbie Mainoo dan juga Manuel Ugarte menurut gue dua pemain tengah dalam ancaman. Kobbie Mainoo menurut gue sih ya, kalau masa depannya tidak jelas, artinya tadi disinggung juga terkait dengan nilai kontrak ya kan, juga kesempatan bermain. Yang lebih fair ya mungkin memang melepas dia secara pinjaman di bulan Januari nanti. Itu juga dengan catatan ya Ruben Amorim harus dicarikan gantinya. Apakah gantinya secara pinjaman atau seperti apa? Ini yang manajemen harus cari jalan keluarnya. Terkait dengan Manuel Ugarte, ya ini juga memasuki periode pembuktian. Apakah dia memang bisa memberikan kontribusi. Gue tidak ingin mengecap bahwa dia dia pemain gagal, dia tidak bisa ini, tidak bisa begitu. Ya sekarang tergantung pemainnya itu sendiri gitu. Kalau dia mau berjuang, dia ingin membalikkan keadaan, situasi bisa jadi akan berubah ya. Kurang lebih seperti itu. Sebelum gua akhiri videonya juga ada pendapat lain ini ataupun informasi lain dari Rich V ya. Intinya bahwa memang Manchester United ini bisa bahkan memecahkan rekor transfer untuk mendatangkan pemain tengah top tahun depan. Ruben Amorim ingin mendatangkan seorang pemain yang punya pengalaman di Premier League ya, untuk meningkatkan situasi fisik dari lini tengahnya dan juga atletismenya. Ada keinginan juga untuk mendatangkan pemain yang bisa mengcover jadwal Manchester United yang diperkirakan akan padat kalau mereka bisa kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Dan yang menarik, lagi-lagi disebutkan bahwa Elliot Anderson ini masuk dalam daftar buruan utama bersama dengan Adam Wharton, dan juga masih ada ketertarikan terhadap seorang Carlos Baleba. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Ada pendapat lain seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.